let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Salita. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang biografi. Apa itu biografi? Biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, di mana bios yang artinya bermakna hidup dan grafein yang artinya tulis. Dengan kata lain, biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Secara umum, biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat atau kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, kejadian, atau peristiwa yang dialami. Dalam sastra, biografi merupakan salah satu prosa yang baru, yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang mulai dari kecil hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Tujuan dari biografi ini untuk memberikan edukasi kepada pembaca atau pendengar terkait berbagai sisi dari seorang tokoh. Nah, biografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, biografi portrayal dan biografi ilmiah. Biografi portrayal adalah biografi yang menunjukkan sosok tokoh. Dan yang kedua, biografi ilmiah adalah biografi yang berisikan sosok tokoh berdasarkan analisis dengan penggunaan konsep-konsep tertentu, sehingga membentuk sebuah keterangan sejarah. Ciri-ciri dari biografi yaitu dapat ditulis secara fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, dapat dikembangkan secara naratif maupun deskriptif. Dan yang ketiga, menceritakan tokoh yang menjadi panutan, dan lain-lain. Nah, struktur dari biografi ini ada 3. Yang pertama, ada orientasi, yang kedua, peristiwa penting, dan yang ketiga, reorientasi. Berikut adalah salah satu contoh biografi seorang R.A. Kartini, pahlawan yang melahirkan emansipasi wanita. Raden Adil Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Beliau lahir di tengah keluarga bangsawan, di mana ayahnya adalah seorang bupati Jepara yang bernama Mas Adipati Aryo Sosro Diningrat. Status Kartini sebagai golongan priai menjadikannya berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal di Europe's Luxury School (ILS) Jepara. Ini adalah salah satu sekolah elit yang hanya bisa diikuti anak-anak Belanda dan pribumi dari keluarga bangsawan. Pada tahun 1898, tepatnya ketika beliau berusia 12 tahun, Kartini menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar. Ia berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Namun, keinginannya tersebut tidak terwujud. Dijelaskan dalam buku Pendidikan Femisi, R.A. Kartini, karya Irma Nailul Muna 2017, saat itu berkesempatan mengenyam pendidikannya bagi kaum perempuan, berbeda dengan laki-laki. Perempuan hanya boleh menempuh pendidikan sampai jenjang sekolah dasar. Karena itu, Kartini pun menjalani masa pinggitan dengan menetap di rumah dan menyiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga. Di momen itu, Kartini banyak melahap ilmu pengetahuan dan buku-buku yang diberikan ayahnya. Kartini mendapat banyak pengaruh dari buku-buku bacaannya. Di antaranya Max Havelaar, Surat-surat Cinta, The Style Courage, dan lain-lain. Dari bacaan tersebut, Kartini terinspirasi untuk memajukan perempuan pribumi yang berada di status sosial rendah. Kartini pun merealisasikan cita-citanya dengan mendirikan sekolah khusus wanita di tanah kelahirannya, yaitu di Jepara. Di sekolah tersebut, mereka diberi pelajaran menjahit, menyulam, dan memasak. Hingga pada 8 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang yang bernama K.R.M. Adipati Aryo Singgi Jojo Diningrat. Beruntung, suaminya itu mau mendukung gagasan Kartini untuk memajukan perempuan Indonesia. Kartini diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Melalui sekolah ini, Kartini berhasil melahirkan perempuan-perempuan yang hebat dan cerdas.
Hingga pada 13 September 1904, Kartini melahirkan anak pertamanya yang diberi nama R.M. Susalin. Setelah melahirkan, keadaan Kartini semakin memburuk, dan ia pun menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 17 September 1904 di usianya yaitu 25 tahun. Meski telah meninggal di usia muda, Kartini telah membawa inspirasi bagi wanita Indonesia hingga kini. Sosoknya banyak berperan dalam mengangkat martabat wanita, memajukan pendidikan, serta menjamin hak-haknya. Surat-surat yang dikirimkan Kartini kepada teman-temannya di Eropa semasa hidupnya dibukukan oleh M.R. G. H. Abindanon. Kumpulan surat itu kini dikenal dengan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Demikian pemaparan materi biografi, meliputi pengertian, ciri-ciri, struktur, dan tujuan, serta contoh biografi dari seorang pahlawan Indonesia, yaitu R.A. Kartini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.